Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi bagi yang menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K 2022 itu beda. Kesempatan terbaik, ini 3 keuntungan yang didapat guru honorer yang tercatat di Dapodik 2022 dan tentunya lolos passing grade. Jadi guru honorer tentunya dikatakan aman apabila tercatat di Dapodik Bapak Ibu ya. Meskipun Bapak Ibu ini sudah lama mengabdi di sekolah tetapi tidak tercatat di Dapodik, itu alangkah ruginya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya ada 3 keuntungan ya yang didapatkan guru honorer yang tercatat di Dapodik ya 2022 dan tentunya juga lolos passing grade P3K tahun 2021 untuk menyongsong P3K 2022. Apa saja keuntungannya, kita simak videonya berikut ini. Nah, di sini judulnya Bapak Ibu ya, ini keuntungan yang didapatkan guru honorer yang tercatat di Dapodik. Yang pertama Bapak Ibu ya, yang pertama keuntungan yang didapatkan oleh guru honor yang mengabdi di sekolah dan tercatat di Dapodik Dasmen dan lolos passing grade P3K tahun 2021. Yang pertama itu kita simak di sini bahwasanya proses seleksi antara pelamar baru dan guru honorer yang mengabdi di sekolah atau GTK termasuk THK 2 yang punya pengalaman jelas tidak disamakan. Nah, ini menjadi salah satu nilai plus bagi guru honorer yang tercatat di Dapodik ya, baik itu guru honorer negeri maupun guru honorer swasta. Kenapa? Ketika Bapak Ibu tercatat di Dapodik dan sudah mengabdi di sekolah, secara otomatis nantinya itu di rekrutmen P3K Guru 2022 itu rekrutmennya tidak disamakan Bapak Ibu ya, atau dibedakan dengan pelamar baru atau rekrutmen new. Nah, secara otomatis ini membuka peluang bagi guru honorer negeri maupun swasta yang sudah tercatat di Dapodik untuk memanfaatkan kesempatan lolos menjadi ASN P3K karena tidak perlu khawatir bakal mendapat saingan berat dari pelamar baru yang rata-rata usianya jauh lebih muda. Kenapa kami mengatakan ini di poin pertama? Karena itu jelas diutarakan atau dibahas di rencana mekanisme P3K Guru yang dibahas dan dipaparkan langsung oleh Kemenpan RB. Meskipun sebenarnya kita masih menunggu Juknis atau Permenpan RB yang baru Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang kita sampaikan, karena yang finalnya itu tentunya adalah Permenpan RB versi terbaru nantinya. Oke, kita coba lanjut lagi ke poin yang kedua, keuntungan tercatat di Dapodik. Yang kedua di sini Bapak Ibu adalah bahwasanya proses seleksi untuk guru yang lolos passing grade itu mendapat proses seleksi prioritas. Nah, kenapa kami berani mengatakan poin kedua ini bagi guru honorer yang tercatat di Dapodik dan lolos passing grade? Karena itu sudah dibahas secara resmi di mekanisme Bapak Ibu ya, mekanisme P3K 2022 atau roadmapnya yang dibahas langsung atau dipaparkan oleh Kemenpan RB di RDP bersama Komisi 10 DPR RI dan beberapa lembaga lain seperti Kemendikbud maupun BKN. Nah, jadi nantinya bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi baik kategori P1, P2 dan P3 dan tercatat di Dapodik, nantinya Bapak Ibu itu akan diprioritaskan Bapak Ibu ya, diprioritaskan di seleksi P3K 2022 apakah di tahap ketiga maupun di P3K 2022. Nah, terkait bagaimana bentuk prioritasnya tentunya itu terkait formasi Bapak Ibu ya, agar rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade itu bisa mendapatkan formasi seperti itu. Ini sering sekali diutarakan ya, baik Dirjen GTK ataupun Ibu Nunuk maupun Mas Nadim selaku Mendikbudristek, dan ini juga sudah dibahas di mekanisme paparan P3K Guru 2022 yang dibawakan langsung oleh Panselnas, dalam hal ini adalah Kemenpan RB Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini adalah poin yang kedua yang tentunya sangat
mempengaruhi kelulusan Bapak Ibu ya, terutama ketika Bapak Ibu sudah lolos passing grade di tahap 1 ke 2 di seleksi P3K 2021, berarti itu menjadi nilai plus tersendiri bagi Bapak Ibu untuk menyongsong P3K tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga di sini Bapak Ibu ya, adalah bahwasanya tahap 3 tetap diadakan dan masuk dalam tambahan formasi tahun 2022. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Ini sudah diutarakan langsung di beberapa media elektronik, baik di jpnn.com atau di kanal YouTube yang lain, bahwasanya tahap ketiga itu tetap diadakan Bapak Ibu. Jadi bagi teman-teman yang mempertanyakan nasib tahap ketiga P3K Guru, itu tetap diadakan dan tidak dihilangkan Bapak Ibu ya, tetapi masuk dalam tambahan formasi 2022 atau kita kenal digabungkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi secara otomatis salah satu keistimewaan dari tahap ketiga yaitu adanya optimalisasi formasi. Nah, otomatis kalau tahap ketiga ini tetap diadakan, maka memungkinkan Bapak Ibu ya, jadi memungkinkan, kami juga belum bisa pastikan, oleh karena itu kami mengatakan memungkinkan adanya optimalisasi formasi sesuai keistimewaan tahap ketiga bagi yang lolos passing grade. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena kita ketahui bahwa optimalisasi itu atau optimalisasi formasi, pemenuhan kebutuhan kosong atau formasi yang masih kosong itu dilakukan setelah tahap ketiga. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan optimalisasi tahap ketiga tentunya harus mengikuti seleksi P3K tahap ketiga. Dan keistimewaan dari tahap ketiga sendiri adalah bahwa bisa melamar di daerah yang lain Bapak Ibu ya, kecuali ada kebijakan untuk guru sekolah induk tetap ditempatkan di sekolahnya masing-masing tanpa harus pindah ke daerah lain. Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, di sini materinya Bapak Ibu ya dari Kemenpan RB. Di sini dikatakan bahwasanya penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga oleh Kemendikbudristek. Sehingga meskipun Pemda hanya mengusul 10, tetapi Kemendikbudristek itu butuhnya 100, maka itu bisa saja diakomodir oleh Kemenpan RB Bapak Ibu ya, sepanjang anggarannya disediakan oleh Kemenkeu atau Kementerian Keuangan, seperti itu. Kemudian di sini yang poin kedua, proses rekrutmen GTT dengan new recruit itu dibedakan. Ini yang kami katakan tadi Bapak Ibu ya, bahwasanya guru honorer yang sudah lama mengabdi dan tentunya tercatat di Dapodik, maka sistem atau proses rekrutmennya nanti dibedakan dengan pelamar baru atau peserta yang tidak tercatat di Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.